Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faz liman ittaqa. Haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, at-tullab wat talibat fi hadzal ma'had wa fi hadzal masjid asy-syarif, al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian kita senantiasa memperbanyak salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah. Ayuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba wal a'izza rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kita akan memasuki hadis yang ke-28 Hadis yang ke-28. Hadis ini berjudul berpegang kepada sunnah Rasulullah dan khulafa'ur rasyidin. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Mereka adalah para khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar ibn al-Khattab, Khalifah Utsman ibn Affan, Khalifah Ali bin Abi Talib, dan yang kelimanya itu adalah Hasan bin Ali. Ini 5 yang disebut dengan Khulafa'ur Rasyidin. Tapi Hasan bin Ali ini tidak lama. Dia hanya dalam fase 6 bulan saja. Baik, kita baca dulu hadis ini. Ustaz baca, kita ikuti bersama ya. Sambil kita hafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin An Abi Najihin Al-Irbadi Al-Irbadi pakai dot ya, irbad. Al-Irbadi Ibni Sariyatan radhiyallahu ta'ala anhu
Qal. Baik. Sekarang kita sambungkan namanya ini. An Abi Najihinil Irbad bin Sariyah. An Abi Najihinil Irbad bin Sariyah. Jadi Najihin al-Irbad kalau kita sambung menjadi Najihinil Irbadi ibni Sariyah. Baik, radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qal usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Baik. Ini hadis yang ke-28. Dan hadis ini sudah kita saksikan pada zaman ini. Jadi hadis ini sudah nampak. Artinya, coba tengok maknanya, nanti kita ulangi hafalannya. An Abi Najihin Al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan wajilat minhul qulub.
Katanya Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat dengan satu nasihat yang menggetarkan hati. Berarti nasihatnya itu pada saat itu sangat menyentuh. Wa zarafat minhal uyun, dan mencucurkan air mata. Fakulna, lalu kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, kata siapa nih? Kata para sahabat, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya, seperti orang yang berpesan untuk terakhir kalinya. Jadi betul-betul penting gitu ya. Betul-betul nasihat yang sangat menyentuh. Lalu kata sahabat, fa'ausina, wahai Rasulullah, berilah kepada kami wasiat. Karena melihat nasihatnya ini takut tidak ada lagi setelah itu nasihat, berikan kepada kami wasiat. Fa'ausina. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Dalam sabdanya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah. Aku berwasiat kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia. Was-sam'i wat-ta'ah, tetaplah untuk mendengar dan tetaplah untuk mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kamu itu adalah seorang budak. Jadi Rasulullah berwasiat akan sampai pada saatnya satu zaman, satu masa, pada waktu itu atau pada masa itu sangat-sangat jauh daripada sunnah, sangat-sangat jauh daripada kebenaran. Maka Rasulullah SAW berwasiat, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah mendengar dan mentaati, walaupun yang memimpin pada saat itu ke atas kamu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti pada saat itu, sungguh ia akan melihat banyak terjadi perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lalu kata Rasulullah, ketika kamu mendapatkan seperti itu, berpegang teguhlah kamu kepada sunnah-sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khulafa ar-rasyidin itu al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu mendapatkan petunjuk ini orang yang masih satu jalan. Maka itu ada 4 saja yang besar ya, yang diakui.
Kemudian kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan berpegang teguhlah kalian kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat, dan jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Jadi hadis ini menunjukkan pada akhir zaman nanti sungguh begitu sulitnya untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tiba nanti pada zaman itu orang yang salat itu aneh. Akan tiba saatnya nanti orang yang kalau dia makan duduk itu aneh. Kalau makan itu dengan tangan itu orang yang terhina. Akan nanti sampai zamannya. Akan tiba masanya nanti orang yang menutup aurat itu adalah orang yang aneh. Bahkan dalam banyak hal terjadi perselisihan yang banyak. Jadi banyak perselisihannya. Kalaupun ada mereka masih sholat, terjadi perselisihan dalam sholat, terjadi perselisihan di dalam ibadah, itu akan berlaku. Maka pada saat itu Rasulullah berpesan, berpegang teguhlah kepada sunnah yang kamu dapati dan juga sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi ada dua di sini, sunnah Rasulullah dan sunnahnya para khalifah, khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang ngomong, saya dengar ini ya. Salah satu adab dalam majelis ilmu apa? As-sukut. Orang yang berbicara bukan dalam masalah ilmu dalam satu majelis, berarti dia sudah termasuk golongan syaitan, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Karena orang dalam menuntut ilmu ini dapat rahmat Allah. Duduk dalam majelis ilmu itu sama dengan fi sabilillah hatta yarji'a. Tapi kalau dinodai dengan yang lain, maka dia menjadi maksiat, menjadi satu dosa. Maka itu jangan sampai kita mendapatkan dosa, jauh dari keberkahan, jauh dari keberkahan ilmu, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak di antara kita yang tidak menjaga adab di dalam majelis. Padahal yang kita bacakan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jauh dari berkah nanti. Nauzubillah. Jadi diharapkan dalam majelis ilmu tahan. Kalau mau ngomong izin, begitu adabnya kan? Adabnya seperti itu. Izin kepada guru. Ustaz, saya izin mau ngomong, boleh. Itu namanya adab. Tapi kalau ngomong sendiri,
Tambah lagi bermain, main buku, main pena, main pensil, lempar sini, sikut situ, sikut sini. Mudah-mudahan dia tidak menjadi syaitan manusia. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan diberikan kemaafan kepadanya. Jadi ini tolong dihafalkan nanti hadis yang ke-28. Hadis ini sangat penting. Hadis ini sangat patut untuk kita hafal.